bombastic side eye, criminal offensive side eye. A. Keterkaitan sejarah antara situasi regional dan global. 1. Jalur rempah, interkoneksi, dan keberadaan bangsa asing di Nusantara. Sejarah mencatat manusia telah melakukan perjalanan melintasi ruang sejak awal Masehi, termasuk juga orang-orang di Nusantara. Aktivitas melintasi ruang salah satunya didorong oleh kegiatan ekonomi dengan melalui jalur laut. Aktivitas melintasi ruang salah satunya didorong oleh kegiatan ekonomi dengan melalui jalur laut. Sejarah perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dimulai sejak masa penjajahan Belanda. Perlawanan ini mencakup berbagai bentuk perlawanan, mulai dari perlawanan bersenjata, diplomasi, hingga pergerakan politik. Salah satu perlawanan terbesar terjadi selama Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830 dan Perang Padri pada tahun 1821 sampai 1837. Perjuangan para pahlawan nasional seperti Diponegoro, Cut Nyak Dien, Pattimura, dan banyak lainnya menjadi simbol perlawanan dan semangat kebangsaan dalam mengusir penjajah. 2. Penguasaan Konstantinopel oleh Turki Utsmani dan pelayaran dunia. Tahukah kalian bahwa sebuah peristiwa sejarah yang terjadi di suatu tempat memiliki interkoneksi dengan peristiwa di tempat lain? Peristiwa besar yang terjadi di Eropa seperti dikuasainya Konstantinopel oleh Turki Utsmani ternyata dapat memengaruhi jalannya roda sejarah dunia termasuk Indonesia. Selama abad pertengahan Asia menjadi kawasan termaju dan paling dinamis di dunia, sementara sebagian besar Eropa masih terbelakang. Pusat perkembangan ekonomi dan politik dunia pada abad 14 sampai 15 berada di dunia Islam, khususnya Kesultanan Turki Utsmani. Tahun 1453, Khalifah Utsmaniyah yang berpusat di Turki berhasil menguasai Konstantinopel yang sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Romawi Bizantium. Konstantinopel sejak lama memang menjadi rebutan bukan hanya karena kejayaannya, namun karena kota ini merupakan salah satu titik penting untuk menyambungkan jalur perdagangan darat dari benua Eropa dan Asia. Sultan Muhammad Al-Fatih, penguasa Konstantinopel ketika itu, menutup kota pelabuhan Istanbul (nama baru Konstantinopel) bagi para pedagang dari Eropa. Hal ini mengakibatkan harga barang-barang dari timur, terutama rempah-rempah, menjadi langka dan sangat mahal. Hal tersebut membuat pedagang-pedagang Eropa mengalami kesulitan untuk mendapatkan barang-barang dagang yang mereka butuhkan dari para pedagang Asia. Rempah-rempah merupakan bahan baku yang berharga di Eropa. Mereka menjadikannya sebagai bahan pembuatan obat, parfum, makanan. Yang terpenting adalah untuk mengawetkan makanan. Didorong oleh situasi tersebut, muncul keinginan orang-orang Eropa untuk mencari rempah-rempah langsung ke negeri asalnya.
Keberhasilan bangsa Portugis menguasai Malaka dan menemukan daerah sumber rempah-rempah kemudian diikuti oleh bangsa-bangsa asing yang datang ke Indonesia. Ekspedisi pertama Inggris di bawah pimpinan Sir Francis Drake hingga di Ternate, Sulawesi dan Jawa di akhir tahun 1579. Ekspedisi pertama Belanda di bawah pimpinan Charles de Houtman tiba di Banten tahun 1596. Misi awal kedatangan Belanda ketika itu adalah melakukan perdagangan dan mencari daerah sumber rempah-rempah. Sebelum VOC terbentuk, beberapa perusahaan dagang Belanda mengirim ekspedisi sendiri untuk melakukan perdagangan. Namun karena biaya yang dikeluarkan sangat tinggi, RS-17 atau Dewan 17 sebutan untuk direktur VOC yang berjumlah 17 bersatu membentuk VOC pada 1600. Posisi VOC semakin kuat karena pemerintah Belanda mengeluarkan hak atroi. Isi dari hak istimewa tersebut terkait tata cara kompeni, militer dan kolonialisasi, kedudukan para direktur pemimpin masing-masing daerah, partisipan dagang mata uang dan pengumpulan modal pajak. B. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. 1. Saudagar dan pengusaha lokal Nusantara seperti yang telah dijelaskan sebelum bahwa perdagangan internasional lintas benua telah berlangsung dan berkembang sejak lama. Akan tetapi narasi sejarah tentang kota-kota pelabuhan baru diketahui dari catatan bangsa Eropa. Hal ini menyebabkan seolah-olah kota tersebut muncul karena kedatangan bangsa Eropa. Pada kenyataannya, jauh sebelum kedatangan mereka terdapat banyak saudagar dan pengusaha lokal di Nusantara yang memiliki kuasa, kekayaan, dan kemampuan untuk melakukan penjelajahan bahkan perlawanan kepada dominasi asing yang ingin menguasai Nusantara. Bahkan setingkat dengan raja-raja lokal di Indonesia, kerajaan Belanda juga memberikan kekuasaan penuh kepada gubernur jenderal berupa hak otrokil, hak istimewa di bidang politik, yaitu boleh membuat perjanjian dengan raja, mengangkat dan menurunkan pimpinan setempat. Tidak jarang upaya tersebut ditempuh dengan cara politik adu domba.